Halo, Budi Aristiadi, ya. Nyai ini ingin membuktikan kata-kata Budi Aristiadi di saat dia berbenturan dengan PD Perjuangan bahwa teman-teman yang dia banggakan akan membela dia. Ya, Nyai ingin tahu teman-temannya siapa aja. Ya, teman-teman Budi Aristiadi ini siapa aja. Karena Budi Aristiadi ini telah membuat kegaduhan. Budi Aristiadi, Menteri Koperasi yang menuding PDI Perjuangan sebagai dalang judol. Padahal Menteri Kemeninfo pada saat itu adalah Budi Aristiadi sendiri. Dan tidak ada satupun kader PDI Perjuangan yang menjadi pegawai di Kemeninfo. Logikanya, ya, situs-situs yang beredar dan masuk di Indonesia itu pasti melalui izin dari Menteri Kemeninfo dan sepengetahuan dari Kemeninfo sendiri. Karena yang bisa mengendalikan situs-situs itu masuk ke Indonesia adalah Kemeninfo, bukan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan tidak punya akses untuk mengendalikan situs judol. Yang disebut oleh Budi Aristiadi itu bukan kader PDI Perjuangan, dan itu bisa kita pertanggungjawabkan dan kita bisa buktikan. Gitu loh, ya. Lalu kan Nyai juga katanya Budi Aristiadi ini pede banget loh Nyai, karena dia di backup oleh seseorang yang berkuasa, orang yang kuat. Oh ya? Siapakah orang itu? Apakah orang itu betul-betul akan pasang badan membela Budi Aristiadi di saat berhadapan dengan PDI Perjuangan? Nyai mau tahu. Ya, lalu dia ada sebut nama, nggak salah namanya siapa? Trenggono. Oh iya? Terus siapa lagi? Ketum partai mana lagi yang akan membackup Budi Aristiadi? Yang katanya sebagai teman-temannya Budi Aristiadi? Siapa? Bahlil. Oh ya? Masa? Pertanyaannya, apakah mereka betul-betul mau langsung berhadapan dengan PDI Perjuangan, sedangkan mereka kan tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan? Apakah betul mereka akan mau berhadapan langsung membela Budi Aristiadi? Gitu loh. Ingat loh, Budi Aristiadi ini politik. Bisa jadi kita jadi hanya sebagai pion. Paham kan maksudnya? Makanya hati-hatilah berkata, hati-hatilah bersikap. Apalagi Bapak Prabowo Subianto, orang yang sangat tidak mau adanya kekisruhan dan keributan di pemerintahannya. Ya. Dan Bapak Prabowo Subianto pun tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan. Hubungannya sangat harmonis antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, hubungannya sangat harmonis, dan PDI dengan Gerindra pun sangat harmonis. Ya. Jadi ingat loh Budi Aristiadi, sebentar lagi ada reshuffle. Jangan sampai salah satu yang di reshuffle itu adalah Anda. Jangan sombong, jangan takabur. Ingat, ada hukum karma yang berlaku. Dan Nyai akan tetap menuntut Budi Aristiadi meminta maaf, mengklarifikasi tuduhannya kepada partai Nyai PDI Perjuangan. Nyai tunggu itu semua, ya Budi Aristiadi. Beranilah bertanggung jawab. Kalau Anda sebagai laki-laki, beranilah bertanggung jawab atas perkataan Anda sendiri. Kalau Anda sebagai laki-laki, ya. Masa bikin judul begitu? Buset. Itu fitnah, framing, paham gak? Iya. Itu kan baru ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan untuk nyeret-nyeret nama saya, paham gak? Itu kan kata dia 50%. Mestinya ditanya balik dong. Ya. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Iya. Jangan judulnya buset, minta. Saya nggak pernah minta, bos. Ngerti ya? Ya, dalam dakwaan tersebut kan disebutkan seperti itu gitu loh. Pak. Si Tony yang ngasih tahu itu daftarnya Tony. Iya, itu disebutkan seperti itu. Ini, tapi judulnya kalian, buset, saya minta. Makanya saya bilang ini fitnah dan framing, ngerti ya? Iya. Paham nggak? Oke. Kan menurut si Tony, orang saya udah tahu Tony ditekan, injek kakinya supaya nyeret nama saya kok. Orang kita udah tahu kok, teman-teman dari awal ujungnya dia jual-jual nama menteri. Ngerti ya? Iya. Kalau nggak dia jual 20 ini, katanya buat menteri ada nih 50% nih. Saya tahu juga enggak. Nanti dia bandingkan sama BAP saya, kena dia. Iya. BAP sumpah saya. Iya. Udahlah. Orang lagi mau dimainin begini, kalian ikut-ikutan. Janganlah, kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong.
Kalau saya difitnah terus sih. Begitu loh. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Ya. Begitu. Dan ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Otaknya semuanya. BG sama PDI Perjuangan. Otaknya. Iya, menarik sekali penyampaian dari cuplikan video sebelumnya soal judol ya, judol teman-teman, sorry. Soal Budiari Setiadi, ini ketua Projo ya, dulu ya, saya nggak tahu sekarang masih apa enggak, Menteri Koperasi saat ini dan pernah menjabat sebagai Menkominfo di era Presiden ke-7 Pak Jokowi, dan terindikasi kuat sekali dugaannya bahwa Budiari terlibat judi online. Terlibat ya mungkin mengamankan, melindungi atau apalah, karena beliau ini kan sudah terdakwa ya, dan disampaikan oleh kejaksaan bahwa mendapatkan fee 50% dari judol. Dan ini menjadi suatu informasi yang mencengangkan. Ternyata selama ini mungkin pihak-pihak kepolisian berupaya menghabisi judol-judol ini ya, ternyata ya kalau benar dugaannya gitu ya, Budiari yang ada di sana juga sebagai orang dalam gitu ya. Tapi ya sekiranya ini bisa diproses secara hukum ya, biar nanti ke depan ya tidak ada lagi hal-hal seperti ini terjadi teman-teman. Karena secara sadar bahwa Pak Jokowi lagi secara sadar bahwa judol ya sudah banyak sekali memakan korban. Baik itu rumah tangganya berantakan, mungkin saja anak-anak muda yang mungkin ikut main gitu ya, yang mungkin gajinya nggak pernah kelihatan entah kemana karena main judi online ini ya, main slot atau main skater, main apalah itu ya, nggak kelihatan, gajian sehari 3 hari udah habis tuh ya. Barangkali ada yang sampai gadein sesuatu atau sampai gadein sertifikat mungkin, karena gimana ya, yang saya dengar semakin kalah kan semakin panas tuh. Jadi mungkin diiming-imingi modalnya sekian ya, menang sekian gitu ya, dikasih apa sih biasanya itu disebutkan, saya pokoknya dikasih menang lah gitulah pokoknya ya, modal sekian dikasih menang besar, itu biasanya iming-imingnya, member baru dapat sekian katanya gitu. Karena banyak juga di Facebook tuh tersebar tuh teman-teman, saya saat buka Facebook ada aja misalnya iklan-iklannya gitu ya, diedit foto-foto atau video-video artis yang lagi ngomong, ternyata itu kan hanya editan saja, tapi kita nggak tahu ini sebetulnya dalangnya siapa sih di balik judul ini gitu ya. Pasti ada bandar yang besar ya kan, pasti. Tapi ya emang nggak bisa bandarnya langsung ditangkap aja gitu ya, atau mungkin ya orang luar gitu ya, mungkin dari negara mana, tapi kan bisa saya rasa diblokir sistemnya ya, biar nggak bisa masuk ke Indonesia lagi atau gimana, atau memang nggak bisa sama sekali tuh apa gitu ya. Saya rasa sih bisa ya diblokir ya sistemnya ya, biar nggak masuk ke Indonesia. Memang sih saya rasa nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa gitu kan. Tapi kenapa masih tetap aja tersebar di Indonesia ya. Jadi harapan kita ke depan bagaimana kasus ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Kalau benar ketahuan memang terlibat, betul-betul terlibat, ya udah ditangkap dan dipenjarakan saja. Nah, barangkali ada juga pihak-pihak terkait yang terlibat, ya monggo silakan Pak Budiari bernyanyi saja, bongkar saja siapapun orang-orang yang terlibat, bongkar aja deh, daripada Anda kena sendirian kan gitu. Yang mending punya kawan gitu ya. Oke, kemudian kita coba lihat
Setuju, Bunyai Tanjung, sikat aja, masa lempar batu sembunyi tangan, menyalahkan PDIP. Aneh anak buah Termul, berani berbuat, berani bertanggung jawab, mau bebas endasmu, gitu ya. Jadi memang Budi Ari kan sakut-sakut ke PDIP. Kemarin siapa namanya? eh Budi Gunawan ya. Budi Gunawan dari, ya saya nggak tahu sih benar terlibat atau enggak, katanya Budi Ari, apa kayak ada ancaman atau apa lah itu ya. Saya akan bongkar semua katanya. Ya udah bongkar aja. Kita rakyat sih semakin dibongkar kan semakin senang gitu loh ya. Jadi semua bisa terungkap dengan gamblang, dengan jelas, terang benderang. Nggak ada yang ditutupi gitu ya. Langsung aja bongkar semuanya. Kita sebagai rakyat senang kok ya. Dibongkar semua yang terlibat, ya ditangkap aja langsung. Jangan lama-lamakan aja. Harus langsung cepatlah diproses gitu ya. Nah kemudian, dulu kalian begitu bangganya dengan Jokowi sehingga berusaha menghancurkan imam besar Habib Rizik dan sahabat-sahabatnya hingga masuk penjara, membunuh 6 syuhada FPI. Habib Rizik mengingatkan begitu keras sehingga melontarkan kata kasar untuk Ibu Mega, namun kalian tuli dan buta. Dan sekarang gimana realitanya teman-teman ya? PDIP partai yang belum tentu sempurna, pasti ada salahnya, tidak jauh buruknya sama si Budi. Buat apa saling menyerang, buah busuk akan jatuh dengan sendirinya. Ya saya setuju ya, kalau ibaratkan buah busuk ya pasti jatuh dengan sendirinya juga. Nama juga udah busuk, nggak mungkin bisa bertahan kan gitu. Nih, sehat selalu Nyai Dewi Tanjung, lebih keras lagi Nyi. Ya, apabila PDIP tidak memproses pembicaraan Budi Ari karena hukum, berarti benar ucapan Budi bahwa PDIP otak judi online. Tapi yang saya dengar, informasi yang beredar bahwa ada beberapa kader PDIP yang sudah melaporkan Budi Ari ya. Katanya merasa difitnah lah gitu ya. Sebagai kader kan ya mungkin merasa difitnah atau apa, tapi membawakan nama pribadi ya, bukan nama partai. Tapi karena partai tahu ya, partai apa namanya, ketua DPP mendukung katanya gitu. Informasi yang saya dengar ya. Kemudian tantang Budiari untuk bertemu Ibu Megawati supaya jelas tuduhannya kepada PDIP gitu saja, supaya beres persoalannya ya. Orang kayak gini kok masih dipercaya jadi menteri, bikin gaduh negara dengan judulnya akal-akal pindah kementerian, bisa jadi loncatan dosa baru. Kalau Budiari bilang begitu gak jauh sama Jokowi licik gak mau bertanggung jawab. Kami sebagai rakyat minta kepada Pak Presiden Prabowo supaya secepatnya disikat pecat Budiari, pecat menteri-menteri titipan Jokowi. Jos, Nya Dewi, kok gerombolan pendukungnya mana tahu? Mana tuh nggak minta tapi 50% loh. Tahu nggak? Tapi yang memberi izin masuk judul kementerian. Kamu kan jangan sembunyi tanganmu gitu ya. Jadi ya dulu kan di Menkominfo, jadi ya segala sesuatu terkait informasi dan lain sebagainya, informasi komunikasi dan khususnya pasti kan tahu juga, dan bahkan bisa kita katakan lewat dia juga gitu ya, lewat kementeriannya seperti itu. Kemarin kan ada juga tuh apa apa dari Komdigi atau apa tuh kemarin tuh yang udah ditangkap tuh ya, yang katanya terlibat dan lain-lain tuh. Ya mungkin teman-teman kalau ada pendapat lain ya bolehlah silakan nanti sampaikan di komentar pada video ini ya. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan salam dan sampai jumpa.